Untuk pensiunan kenapa 12% lebih tinggi? Karena pensiunan itu sudah nggak mendapatkan tukin kan. Jadi kita melihat tahun depan suasana ekonomi akan seperti apa ya? Dunia, karena kita juga dipengaruhi dunia dan kita mempengaruhi dunia kan. Negara Indonesia adalah negara yang terbuka. Kemudian kita akan lihat dengan suasana ekonomi dunia dan Indonesia, kira-kira penerimaan negara akan berapa dari pajak, dari bea cukai, dari penerimaan negara bukan pajak seperti sumber daya alam kita, dari BUMN kita, dari berbagai pelayanan masyarakat yang mereka mendapatkan penerimaan. Itu semuanya diestimasi, diproyeksikan. Oh oke, kita kira-kira akan dapat 2.800 triliun. Kemudian belanja seperti apa? Belanja itu dari mulai belanja untuk masyarakat pendidikan, karena kita harus 20% untuk pendidikan. Itu dari mulai anak PAUD, pendidikan usia dini, itu memberikan makanan kepada mereka, sampai kepada anak-anak SD, pesantren, itu biaya sekolahnya berapa? Biaya operasi sekolahnya mereka sehingga mereka bisa melakukan pendidikan untuk anak-anak SD, SMP, SMA, madrasah, dari aliyah, sanawiyah. Kemudian kita juga bicara tentang kesehatan. Kalau masih ada sekitar 96 juta rakyat kita yang tidak mampu, tapi mereka kemungkinan sakit, mereka bisa dirawat di rumah sakit tanpa harus membayar, maka pemerintah yang harus bayarin mereka. Jadi biaya kesehatan kan sama kan seperti tadi. Itu semuanya kita hitung banyak banget. Jadi kalau ngomongin ruwet, enggak kalau cuman masalah gedung ini kecil banget gitu. Kan kalau kita menganalogikan sebuah keluarga, itu kan pasti kan ada kayak prioritas gitu kan. Jadi kayak oke, karena yang ini udah gede, berarti belanjanya akan uang sakunya lebih banyak ketimbang adiknya yang baru PAUD misalnya kayak gitu. Enggak juga sih. Malah PAUD harusnya lebih banyak kan. Oh, gitu? So, kita investasi sumber daya manusia yang mungkin masyarakat nggak lihat. Anggaran pendidikan kita kan mayoritas untuk membayar dari mulai tadi usia SD, SMP, SMA, untuk PAUD tadi, untuk bayar gurunya sama sekolahnya, untuk sampai yang mahasiswa penelitian, untuk kesehatan. Mereka kemarin minta supaya belanja kesehatan harus 5%, kita membuat 5,6%, lebih dari 189 triliun. Ini semuanya adalah belanja-belanja yang tadi sesuai dengan timingnya. Kadang-kadang kalau kita belum punya duit, bisa nggak anak-anak ditunda dulu makannya? Kan enggak, kalau makan nggak bisa ditunda. Sekolah juga nggak boleh ditunda. Bagaimanapun juga mereka adalah prioritas mengenai infrastruktur mana yang bisa membuat rakyat dan ekonomi bergerak lebih baik. Karena itu berarti meskipun kita mengeluarkan dana untuk belanja infra seperti listrik, jalan raya, air bersih, irigasi, itu adalah akan membantu rakyat untuk bisa mendapatkan kegiatan ekonomi yang lebih baik. Jadi itu bukan belanja, itu namanya investasi. Dari sekian banyak yang diurusin, perhitungan yang sejelimet itu tadi, atau gimana sih Bu? Ya aman, insya Allah aman, kan sama seperti Indonesia sudah pernah ngadepin guncangan tahun 2020 ya. Waktu ekonominya berhenti semua, masyarakat gak bisa keluar. Ada perang di Ukraina yang menyebabkan harga minyak melonjak. Kejadian-kejadian yang beruntut dan itu semuanya mengguncang dunia, mengancam rakyat kita. Karena rakyat kita terancam oleh pandemi COVID-19, terancam kehilangan pekerjaan, terancam dia tidak mendapatkan pendapatan untuk hari ini. Itu kan nyata banget. Itu pun dalam suasana seperti itu APBN aman, keuangan. Dalam artian memang kita kemudian defisitnya lebih dalam karena semua negara juga pas penerimaannya jatuh, kita defisitnya lebih tinggi dan oleh karena itu kita perlu pembiayaan atau utangnya meningkat. Tapi kemudian pada saat ekonominya udah tumbuh ya kita turunkan, ekonominya sudah bisa tumbuh sendiri, APBN mulai disehatkan kembali. Jadi insya Allah APBN 2024 aman.
ibu-ibu aman ya, tapi mungkin yang buat ibu-ibu masih terketir soal harga, Bu. Masih, kayak masih mahal-mahal ya, apalagi soal pangan. Kalau seorang Menteri Keuangan melihat kondisi harga-harga pangan yang sedemikian naik, buat ibu-ibu menjerit di sana, kalau Ibu itu suasana yang memang luar biasa kompleks ya. Tahun 2020 begitu pandemi, kemudian Rusia dan Ukraina perang, guncangan-guncangan seperti itu pasti dirasakan masyarakat. Mereka pengen pemerintah hadir. Nah, hadirnya gimana? Maka kemudian kita membuat subsidi untuk mereka, diberikan minyak goreng yang murah, tapi kemudian respons yang kredibel. Karena rakyat kemudian bilang, Menteri Keuangan ngeluarin duit subsidi untuk minyak goreng, aku nggak ngerasain tuh. Kan kayak gitu kan. Oh, katanya ada proyek untuk orang-orang miskin, saya miskin tapi nggak dapet. Kan kejadian nih, udah dihitung, udah rigid banget, udah detail banget ibu ngitungnya, tapi akhirnya tadi masih banyak yang komplain nggak dapet. Kesel nggak sih, Bu? Udah pusing nih ngitungnya, nggak dapet juga nih yang dimarahin ibu kan soalnya. Nggak nyampe, Bu. Iya, karena mereka ngelihatnya, pokoknya di Instagram saya mengatakan pemerintah ngeluarin 450 triliun, mana duitnya, aku nggak ngerasain gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, itu konsekuensi dimarahin rakyat. Karena sebagai pejabat publik ya kita nggak boleh baper ya. Kalau kesel-kesel terus kita dimakan emosi kita. Tapi kita kemudian dapat feedback itu bagus. Kita akan sampaikan kejadiannya di mana, lokasinya di mana, siapa mereka. Sehingga media sosial itu juga banyak juga bisa memberikan aspek positif feedback langsung ya. Karena orang bisa komplain langsung kepada saya. Ada yang kemarin mengatakan, oh barang saya yang dibutuhkan untuk salah satu saudara saya dari sisi kesehatan tertahan bea cukai. Oh di mana itu? Kita langsung bisa bilang sama staf saya, tolong dicek kemudian dibantu. Ada pekerja migran Indonesia merasa bahwa barang kiriman yang dia peroleh waktu dia bekerja di sana nggak nyampe-nyampe, maka saya tahu siapa mereka, di mana barangnya, kita harus melayani. Jadi memang ya namanya pejabat tapi sebetulnya pelayan rakyat sih. Itu baca itu Ibu? Ya harus ada, di Kemenku kita harus ada tim yang membaca itu. Kalau mereka ngebaca, saya yang baca, sehingga saya make sure bahwa Kemenku itu respons terhadap itu. Iya dong, kan kita kan melayani masyarakat. Ini kan public institution, institusi publik. Jadi ya rakyat boleh dan merasa. Hanya satu aja sih saya pesannya, ya kalaupun kesel dan marah, nggak usah ngomong terlalu yang brutal, kasar, yang tidak beretika gitu. Karena kita tetap hati ya Bu. Iya, kita nggak masukin ke hati, tapi masalahnya itu kan masalah yang disebutkan Bapak Presiden ya, bergaul itu kan ada etika dan saling sepakat. Budi pekerti ya, yang dulu itu penting banget. Bicara soal kenaikan harga yang begitu melambung, tadi Ibu juga menyatakan ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Terselamatkan dari guncangan-guncangan ini tadi? Ya, kalau untuk masyarakat umum kan kita coba menstabilkan harga itu entah dengan subsidi atau bantuan langsung gitu ya. Tadi yang disampaikan seperti harga minyak goreng, naik gaji. Jadi semenjak 2020 ya, waktu kita terhantam pandemi COVID, itu ASN TNI Polri nggak ada kenaikan gaji. Bahkan THR waktu itu kita nggak bagikan kecuali hanya gaji pokok dan untuk para ASN yang merupakan jajaran pelaksana. Jadi yang pejabatnya nggak dapat. Tahun 2021 sudah mulai pulih ekonominya, kita mulai memberikan yang namanya gaji 13 THR 50% tukinnya. Tapi nggak ada kenaikan gaji. Jadi 2020, 21, 22 udah 3 tahun. Padahal nggak inflasi waktu itu naiknya cukup tinggi. Nggak ada kenaikan gaji. Jadi Presiden memutuskan untuk kenaikan gaji karena memang suasana APBN yang terguncang waktu itu luar biasa. Nah untuk pensiunan kenapa 12% lebih tinggi? Karena pensiunan itu sudah nggak mendapatkan tukin kan. Jadi mereka kompensasi kenaikannya lebih tinggi. Oke. Rumit sekali ya. Kebayang banget kalau bisa jadi Bu Sri Mulyani. Saya nyerah. Ibu. Jangan kamu masih muda masa menyerah. Nggak boleh ya. Tapi kalau udah itu gitu kan nyerah saya Bu. Bu Hani, itu kan mengatasi kerumitan tadi Ibu juga perlu healing pastinya kan. Salah satu kan generasi kamu sukanya healing ya kan. Dikit-dikit healing. Mental health itu penting Bu.
Emangnya kalau yang tua nggak perlu mental health-nya? Nah itu dia makanya. Yang saya tahu untuk healingnya Bu Ani itu adalah lukis, bener kan? Iya, hidup itu menurut saya kan nggak hanya pekerjaan ya. It's gonna be boring dan tadi bisa menyebabkan mental health kita juga akan tergerus. Maka harus ada alternatif aktivitas. Saya dulu suka masak, tapi sekarang nggak itu. Saya suka nyanyi, tapi sekarang juga udah nggak sempet nyanyi lagi. Tadi kamu bilang kita bikin puisi gitu kalau itu. Tapi juga melukis. Dulu saya juga sering melukis, tapi udah lama banget aku nggak melukis. Udah lama. Ini karena udah lama, saya pengen recall lagi keahliannya Bu Ani lukis. Challenge, saya kasih challenge. Saya akan juga nulis, akan lukis juga. Kita kasih dalam waktu kira-kira semenit gitu. 1 menit ya. Ibu kebayang apa, nanti saya kebayang apa. Kira-kira kerenan siapa lukisannya? Kamu profesional atau apa ini kayaknya sengaja milih? Ya udah nggak apa-apa, ini tidak kompet. Oke. Oke, kita akan lihat ya. Jangan gambar 2 gunung dengan matahari ya. Salah kan? Jadi betul dong. Itu yang di pikiran saya. Itu yang ada di pikiran kamu, nunjukin betapa tidak kreatifnya. Aduh, ketahuan sih nggak kreatif. Oke, kita akan lihat siapa yang lebih kreatif. Apakah saya? Apakah